dukungan suami itu berpengaruh secara lebih banyak, lebih besar dibandingkan dukungan sosial. Tinggal di pelosok, bayi nangis itu dibilang bahwa air susu ibunya kurang. Yang memang adalah orang yang pencemas, gitu. Dia akan mudah merasa ke-trigger dengan hal-hal kecil. Istri, kita adaptasi Ah, lagi nih, menjadi iya, seorang bumil. Terus iya. adaptasi lagi jadi busui gitu kan. Nanti udah dari busui suruh bumil lagi, suruh di ibu anak 3, anak 4, anak 5 gitu kan. Nah, itu proses adaptasinya apa. Yang menjadi struggle adalah biasanya adalah lingkungan sekitar sih. Bagaimana lingkungan sekitar itu bisa memberikan atau membantu kita beradaptasi dengan baik dari perubahan-perubahan peran tersebut. Makanya kan sulit banget ketika kita sedang berada di fase kesehatan mental yang tidak baik. Jadi kesehatan mental kita lagi nggak baik nih. Dan kita tidak punya support system untuk berdiri sendiri itu sulit. Gitu. Makanya kan support system terbaik untuk seorang istri adalah suaminya. Jadi kayak omongan orang ya kan. Tadi kan dari lingkungan sekitar nih, omongan orang Mm, gitu kan. Kalau misalkan kita pribadinya adalah orang yang memang terbiasa cuek, itu nggak akan berpengaruh gitu kan. Ada pengaruhnya iya. karena ada perubahan hormon sedikit gitu. Mm-mm. Tapi ya dilewatin aja gitu. Tapi kalau misalkan kita ada orangnya yang tadi tuh pencemas, ketika diomongin orang nggak akan uring-uringan terus tuh. Misalkan BB anaknya setelah apa dari busui gitu kan, dari bumil ke busui gitu kan. Oh Mm-mm. anaknya lahirnya kurang ya beratnya. Nah, Nah, kayak ibunya selama gitu-gitu. hamil makan apa aja. Nah, karena saya kayak Nah, iya, iya, gitu iya. kan. Nah, itu struggling banget gitu karena Mm-mm. apa ya budaya mengomentari di Indonesia tuh sangat tinggi gitu kan. Iya, Kayaknya lebih benar-benar. enak komentari hidup orang dibandingkan ngomentarin Iya. hidup sendiri gitu kan. Nah, itu yang masih jadi kesulitan struggling sih sebenarnya ibu-ibu atau Benar-benar. misalkan wanita di Indonesia gitu kan. Makanya kan sering banget apa ya woman support woman tuh sebenarnya sulit loh di Indonesia. Benar-benar. Benar. Katanya woman support woman gitu kan. Tapi kadang ada juga pembandingan. Aduh, aku gini, kayak sekarang deh, kan lagi bulan puasa ya. Mm-mm. Saya busui gitu kan. Itu Mm-mm. lagi ada ajang kuat-kuatan tuh sebenarnya di media sosial gitu kan. Ya ampun. Saya, anak saya umur 3 bulan, saya bisa loh puasa sambil nyusuin Oh, anak. oke. Lagi gitu ya di Iya. FYP ibu-ibu. Nah, lagi kayak gitu. Kebetulan saya nggak ada di FYP saya, tapi saya lihat di beberapa, jadi ada beberapa ibu yang ngebahas gitu, dan ada Ya beberapa ampun. dokter yang saya ikutin, dokter gitu yang spesialis anak yang memang saya Mm-mm. ngikutin jadi dia ngebahas soal itu gitu jadi ya itu tadi gitu loh kita kan sebagai sesama wanita kan punya struggle masing-masing Iya. Heeh. kenapa sih ya itu tadi kebutuhan untuk validasi wanita itu sangat tinggi Iya, betul. Heeh. makanya woman support woman menjadi sulit karena apa karena wanita-wanita ini kan masih butuh validasi jadi ketika dia mau support mau support wanita lain dia tuh butuh validasi juga bahwa dia lebih kuat dia Betul. lebih hebat gitu loh itu tadi yang jadi sulit gitu di sini ya di Indonesia ya karena belum lagi kalau kadang kita kan tingkat ekonominya juga kan kebanyakan kan menengah Ah, gitu iya. Heeh. menengah gitu jadi ya mau support tapi dari ekonomi juga terbatas gitu kan dari Oke. akses juga terbatas gitu akhirnya ya seperti itu gitu loh strugglingnya tuh Mm. jadi banyak gitu manusia itu kan terbentuk dari lingkungan gitu kan Mm-mm. dan kebanyakan pun dari lingkungan itu banyak yang dari budaya adat istiadat terus kayak sistem patriarki gitu kan nah itu Mm-mm. kan ngebentuk wanita-wanita gitu loh itu yang membedakan adaptasi wanita satu dengan wanita lainnya pasca persalinan itu bisa berbeda. Nah, tadi kan kakak bilang ada banyak justru yang datang konsultasi itu setelah melahirkan ya dan punya Mm-mm. anak. Itu rata-rata permasalahannya di mana sih, Kak? Biasanya apa aja? Biasanya adalah diasumsi itu tadi, gitu Hmm, loh. dari diri Jadi dia sendiri. dari diri sendiri, iya, dan dia tidak meminta pertolongan. Ya. Karena Hmm. misalkan support sistemnya mendukung, tapi dia merasa bahwa dia kuat, gitu. Dia bisa menghadapi ini Ah, sendiri, gitu kan. Tapi ya dia nggak mm-mm. kuat sebenarnya dikuat-kuatin aja, gitu kan. Ah, I Dan see. berdampak gitu. Saya pernah punya satu klien datang ke saya 2 tahun lalu gitu kan. Anaknya itu udah umur 1 tahun lebih kalau nggak salah. Dia datang, dia bilang bahwa eh, dia nggak tahu kenapa setiap kali lihat anaknya dia nangis terus. Sampai umur Kenapa? satu Satu tahun tahun setengah. aja. Gitu. Iya, berarti Wow. kan udah masuk depresi postpartum kan itu kan. Mm-mm. Dia setiap kali nyusuin anaknya tuh kayak
pengennya marah aja kalau setiap kali nyusuin anaknya gitu kan. Hmm. Padahal nyusuin dia DBF gitu kan. Mm-mm. Apa? Kok saya ngerasa saya tuh benci banget ya sama anak saya, padahal dia anak saya sendiri gitu loh. Mm-mm. Setelah dicari tahu gitu, kenapa sih dia mengalami ini ya? Tadi super sistemnya gitu loh. Jadi selama dia proses dari hamil sampai melahirkan, mertuanya itu tidak senang gitu loh. Jadi kayak Oh, ngomel aja, kamu tuh selama hamil tiduran mulu ya. Padahal kan hormon orang hamil kan ya capek ya, hamil tuh capek loh gitu loh. iya, Tiduran terus coba dong gerak gini 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 ya. ampun. Sudah Mm-mm. tuh, udah diomongin semasa hamil, tiba-tiba pas melahirkan eh di ini anaknya itu dia bilang anaknya itu mirip sama bapak mertuanya malah gitu, setelah melahirkan. Jadi dia apa ya ketidaksukaan dia sama mertuanya itu kan apa ya tertumpuk gitu kan. Dan Iya, kebetulan pula pas melahirkan ya karena kan mertuanya kan bapak dari suaminya kan. Jadi ya wajar mm-mm. anaknya ada mirip-mirip gitu. Kadang kita kan lihatnya Mm-mm. gitu mirip-mirip dan ternyata mirip sama bapak mertuanya. Dari situ dia ngerasa bahwa kok saya tuh semarah itu ya kalau misalkan ini anak nangis, ini anak minta Mm-mm. nenen atau segala macam gitu. Karena itu tadi gitu loh, dia merasa dia tidak sanggup menahan rasa sedih itu dan dia nggak ngomong sama suaminya. Dia pendem Mm-mm. sendiri gitu karena mungkin gak enak kan. Ini kan mertuaku, Mm-mm. orang tua suamiku gitu. Iya Nah, benar. dari proses hipnosis akhirnya keluarlah bahwa dia itu sayang banget sama anaknya. Cuman karena itu Mm. tadi rasa benci dia kepada mertuanya ngebuat dia mengasosiasikan bahwa si anaknya itu tuh Mm. mirip sama si bapak mertuanya ini gitu loh. Oh Makanya dia gitu. nggak mau deket sama anaknya itu gitu. Sedangkan secara psikologis anak yang merasa ibunya cemas akan lebih bahasanya lebih tantrum, apa lebih Mm. cemasan dan pengen lebih dekat sama ibunya terus. Jadi ketika kita menolak anak nih, Mbak Tasya nih, Iya. ketika kita secara emosional nggak menerima anak itu akan Mm. lebih rewel dan akan pengen lebih lengket sama kita. Kenapa? Karena itu tadi Oh. saya bilang, ibu hamil yang sehat itu akan melahirkan anak yang sehat mental juga. Karena kita Mm. kan satu tubuh ya, satu jantung, satu nafas dulu waktu hamil. Mm. Emosi saya ya emosi bayi saya. Itu tuh kan terhubung gitu loh. Makanya selama hamil dia merasakan kecemasan yang dirasakan oleh ibunya, detak jantungnya, ritme nafasnya, dia merasakan itu dan ketika dia keluar menjadi seorang anak gitu kan, setelah dilahirkan, dia akan lebih nyaman tetap sama ibunya dan akan lebih rewel. Makanya eh, buat new mom nih gitu kan, ketika kita lagi emosional gitu, lagi pengen marah, lagi pengen Mm. kesel apa segala macam, coba untuk tarik nafas dalam, minta jeda, minta anak dipegang Mm. dulu sama suami, kita ambil jeda dulu entah ke Mm. kamar mandi, entah ke kamar untuk ngatur nafas, baru kita balik lagi. Karena apa? Kalau kita nggak mengelola emosi itu dengan lebih baik, mengelola emosi Mm. negatif dengan lebih baik, si anak akan lebih eh, apa? Lebih rewel dan kita akan lebih marah, lebih emosi negatif kita akan lebih banyak. Gitu. Mm. Karena bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun eh, keadaan yang ada terjadi di sekitar kita, anak tetap menganggap ibunya adalah safe Mm. place-nya. Iya betul. Mm. Mau sekasar apapun ibunya, mau sering mukul atau misalkan sering marahin, anak tetap akan balik sama ibunya. Karena itu nalurinya gitu loh. Kan dia 9 bulan nih di perut kita. Itu naluri gitu loh. Dia pasti akan nyari ibunya gitu. Meskipun ibunya udah nggak mau nih, nggak mau udah. Tetap dia akan nangis, mama, mama, bunda, bunda, ibu gitu. Tetap yang dipanggil Mm. itu. Kadang sebagai ibu kan maunya jadi the best Ibu yang mom. terbaik. Iya, ibu yang sempurna. Padahal ya seperti manusia yang nggak ada ibu yang Gak ada sempurna yang kan. sempurna. Heeh. Itu gimana ya Kak? Misal ada nggak sih kayak tips dan trik gitu untuk Mm-mm. biar nggak jadi ibu yang overthinking atau malah jadi protektif ke anaknya gitu. Gimana biar jadi dia nggak stres dan kesehatan mentalnya juga nggak keganggu. Pesan saya satu sih, percayalah bahwa apa yang kita lakukan sebagai ibu itu sudah yang terbaik. Oke. Mm-mm. Nggak ada ibu, bukannya nggak ada ibu ya, tapi ya seharusnya ya, seharusnya tuh tidak ada ibu yang tidak melakukan yang hal terbaik untuk anaknya. Ya. Ketika dia Mm-mm. memang menginginkan seorang anak ya, ini beda nih, Mm-mm. karena ada ibu yang nggak pengen punya anak, kan, tapi Iya. ternyata anaknya tetap bertahan, nah itu beda lagi tuh. Tapi ibu yang memang mengharapkan seorang anak,
yang memang menanti kehadiran buah hati, pasti tetap melakukan hal yang terbaik untuk anaknya. Mm, 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 Dan percayalah bahwa kita sudah melakukan hal terbaik untuk dia, gitu, untuk anak mm, kita. mm. Gitu. Itu yang sudah bisa kita lakukan. Ya berarti kita harus mengukur kemampuan kita sebatas apa gitu. Dan Ya. ketika emosi-emosi negatif muncul, kan terima, resapi, dan cari tahu kenapa emosi ini muncul. Kalau bisa dicatat, tuh tadi saya bilang kan bikin jurnal tuh, bikin Bikin jurnal jurnal, benar. kehamilan. Iya, bikin jurnal kehamilan, dicatetin tuh. Hari segini saya merasakan gini, gini, gini. Nah, nanti ketika baby bluesnya berkurang, apa baby bluesnya hilang, kita bisa jadi bahan introspeksi gitu loh. Oh, Mm, ternyata mm, tuh begini ya emosi saya ya dari hamil sampai melahirkan sampai sekarang anaknya misalkan udah berapa bulan gitu kan masih ada nggak ya sisa-sisa emosi ini gitu kalau masih mm, ada mm, itu tadi komunikasikan dengan orang terdekat dengan suami mm. dengan sahabat gitu atau dengan peer supportnya gitu atau dengan Ya. provider terdekat bidan ke apa misalkan dokter spesialis anak atau spesialis obgyn atau dokter laktasi kalau apa berhubungan dengan apa ya dunia perasian gitu. Ya, aku boleh minta kata-kata atau pesannya buat yang satu untuk ibu-ibu yang baru apa yang hamil dan mengalami setelah lahiran mengalami baby blues, dan yang kedua pesan-pesan atau kata-kata untuk yang suka OVT nih, ibu-ibu yang suka overthinking gitu, mau jadi yang terbaik gitu, Kak. Terbaik untuk Boleh. ibunya. Oke. Yang pertama adalah untuk semua ibu gitu, yang sedang berjuang, baik berjuang mau melahirkan atau sedang berjuang bersama anaknya sekarang, percayalah pada Tuhan dan diri sendiri gitu loh. Bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik untukmu. Jadi apa yang ada padamu saat ini itu adalah yang terbaik. Karena menjadi seorang ibu itu adalah belajar bahwa kamu menemukan kekuatan yang dulunya kamu nggak tahu, dan kamu menghadapi ketakutan yang dulu kamunya pun nggak tahu bahwa kamu tuh bisa menghadapi ketakutan tersebut. Nah, ini untuk ibu-ibu baru gitu ya. Tapi gimana sih buat ibu-ibu yang overthinking, yang pengen jadi the best mom gitu kan? Bu, kita itu udah jadi the best mom for jadi anak kita tuh sudah Hmm. memandang kita bahwa kita adalah ibu terbaik yang dia punya. Siapa sih Bu yang yang mau Ya. dengerin suara sumbang kita ketika dia mau tidur? Cuman anak kita yang bisa tertidur lelap meskipun suara kita cempreng. Bener kan Mbak Tasya? Siapa sih yang mau Iya. apa nenenin anaknya tengah malam? Cuman kita yang mau ngasih susu, ngasih dia Mm-mm. makan, meskipun kita tuh dalam kondisi tertidur-tidur sambil nyusuin. Gak usah Mm-mm. overthinking. Overthinking itu hal yang wajar ketika kita tidak berlarut-larut. Tapi itu menjadi tidak wajar ketika kita overthinking, kita malah tidak melakukan apapun. Dan malah diam di tempat. Ah, ya, Gitu. Overthinking gak oke. apa-apa gitu. Tapi tetap jalan. Tetap lakukan yang kamu Hmm. bisa. Jangan overthinking, tapi akhirnya kamu melantarkan anakmu gitu. Nah, Kita bagaimanapun sudah menjadi ibu terbaik versi anak kita. Jangan pakai versi kita dan versi ibu-ibu TikTok. Nggak akan ketemu, nggak akan pernah perfect, gitu kan. Tapi belajarlah dari point of view anak. mm-mm. Anak tuh cuma butuh kita di sebelahnya, gitu. Anak tuh cuma butuh kita hadir. Seperti itu sih Mbak Tasya, kalau pesan saya. Gitu. Kapan sih seorang ibu, eh, tanda seorang ibu udah misalnya harus memba- memerlukan bantuan untuk konseling ke psikolog gitu? Kalau baby blues itu batasnya ada 14 hari. Lebih dari 14 hari kalau gejala depresinya itu kayak sedih terus-menerus, menangis terus-menerus tanpa Mm-mm. alasan, tidak bersemangat, kurang tidur, kurang makan, atau kebanyakan tidur atau kebanyakan makan, itu sudah berlarut-larut lebih dari 14 hari, maka mulailah kunjungi profesional. Kalau Mm-mm. di tempatmu nggak ada psikolog atau nggak ada psikiater, cobalah ke bidan terdekat. Ya. Tapi kalau kamu merasa bahwa bidan terdekat tidak bisa membantu, carilah profesional itu, psikolog atau psikiater online. Karena Ya. alhamdulillah kita kan sudah banyak ya media online, Mm-mm. situ platform-platform online seperti Grom. Nah, Grom kan Iya, bisa diakses juga kan online dari manapun, pelosok negeri betul. manapun kalau ada internetnya bisa gitu kan. Mm-mm. Atau yang paling banter adalah sekarang Halodoc gitu kan.
Mm-mm. Aplikasi Halodoc kan ada psikolog, psikiater, ada dokter gitu. Cobalah konseling gitu kan. Karena yang bisa menyelamatkan dirimu adalah dirimu sendiri, Nggak. bukan orang lain. Oke, ini bagus banget. Makasih banyak ya Kak atas penjelasannya. Nah, Bromers, kita sudah belajar banyak mengenai baby blues, mulai dari pengertiannya sampai kepada bagaimana kita bisa membantu para ibu atau diri sendiri dalam menghadapi kondisi yang tidak nyaman ini. Makasih ya Gromers sudah menonton sampai part 3 ini. Semoga insight yang didapatkan oleh Gromers semua bisa dipraktekkan dan para ibu juga bisa menjalani masa pasca persalinan dengan kesehatan mental yang terjaga. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah!